Pagi itu jam 6:13 suasana mencekam. Ratih, Rini dan Buk Nur mulai perlahan menggeser lemari kayu dua pintu itu. Perlahan mereka mulai membuka pintu kamar. Keadaan rumah saat itu sangat hening. Terlihat dia pasang jejak sepatu yang seperti hilir mudik memeriksa setiap sudut rumah. Dengan pintu depan yang masih menganga, terlihat sedikit rusak di bagian kuncinya. Anehnya, sepeda motor yang biasa digunakan Rini dan ibunya masih berada di tempatnya. Begitu juga TV dan perabotan elektronik lainnya. Masih aman tetap pada tempatnya. Yang artinya orang-orang yang tadi malam itu bukanlah perampok. Enduk jangan sekolah dulu hari ini ya. Ibu khawatir dengan orang-orang tadi malam masih mengincar kita. Ucap Buk Nur. Iya Buk, Rini juga takut, lirih Rini. Buk, ini gak beres. Ada apa sebenarnya di kampung kita ini, Bu? Tanya Ratih kemudian. Ibu hendak paham juga Enduk. Sudah hampir setahun ini kejadian teror seperti ini. Tapi biasanya tidak sampai masuk rumah gini. Baru kali ini mereka masuk rumah. Jelas ibunya tersebut. Mereka pun mulai membereskan rumah dan memperbaiki pintu depan yang rusak akibat dobrakan itu. Suasana pagi itu hening. Tidak ada riuh ibu-ibu yang belanja di warung. Tidak banyak deru suara motor berlalu lalang seperti dulu. Hanya ada beberapa. Kampung itu seperti kampung mati. Sebagian penduduk kampung RANTINGSARI sudah ada yang pindah keluar desa. Rumah di kampung Ratih memang tidak begitu berdekatan. Ada jarak 50 meter antar rumah. Karena memang di sana mayoritas penduduk adalah petani dan berkebun. Kampung ini juga tidak terlalu banyak penduduk, hanya 121 kepala keluarga. Ditambah lagi ada beberapa kakak yang pindah, otomatis kampung ini sepi. Warga yang memilih bertahan karena ada lahan dan kebun yang harus mereka jaga. Termasuk ibunya Ratih. Pagi di kampung ini memang tak seramai dulu. Tak banyak warga yang lalu lalang untuk melaksanakan aktivitas mereka. Kalian di rumah dulu ya. Ibu mau belanja ke warung buku awan. Kalian di rumah aja. Kunci pintu. Itu pintu depan udah ibu buatkan palang. Jendela juga. Jangan keluar atau buka pintu sampai ibu pulang. Ucap Buk Nur tegas pada kedua putrinya. Iya Bu. Ibu jangan lama-lama ya. Lirih Rini. Ratih jaga adikmu. Ibu gak lama kok. Ingat pesan ibu. Iya Bu, angguk Ratih. Sudah 1 jam berlalu, jam sudah menunjukkan jam 9:12 pagi. Buk Nur belum juga kembali ke rumah. Ratih dan Rini mulai cemas. Takut hal buruk menimpa ibu mereka. Kak, ini kok ibu belum balik juga ya? Udah hampir 1 jam. Iya kok lama ya ibu? Seingat kakak warung buku awan yang dekat Simpang 3 dekat Surau itu kan? Harusnya gak lama, kalau naik motor paling 10 menit nyampe. Biasanya ibu belanja paling lama 30 menit kak. Apa kita susul aja kah? Usul Rini. Udah gak usah. Mungkin ibu sekalian ada urusan makanya agak lama. Lagian kan ibu larang kita keluar rumah kan? Sahut Ratih. Hingga hari menjelang siang, Buk Nur belum juga kembali. Mereka pun mengolah nasi sisa semalam, jeti nasi goreng. Karena perut sudah terasa perih minta diisi dari tadi. 2 jam sejak Buk Nur pergi, belum juga ada tanda-tanda suara dari motor yang dikendarai Buk Nur. Dua kakak beradik ini mulai kebingungan. Kemanakah ibu mereka sebenarnya? Firasatku kok gak enak gini ya? Batin Ratih. Ratih segera ke dapur. Mengambil pisau dapur ukuran kecil yang biasa digunakan untuk mengiris bawang. Tak lupa dia juga menuju ke pojok dapur mengambil sebilah golok yang berukuran sedang. Golok itu biasa digunakan Buk Nur untuk ke sawah. Melihat gelagat kakaknya, Rini kemudian bangkit dari duduknya dan menyusul Ratih ke dapur. Kak Ratih ngapain megang golok buat apa? Ini buat jaga-jaga kalau orang itu datang lagi. Perasaan kakak gak enak dari tadi. Ucap Ratih pelan. Hari semakin siang. Buk Nur belum juga kembali. Jam sudah menunjukkan masuk waktu zuhur. Ratih dan Rani kemudian beribdah seperti biasa. Ratih dan Rani makin cemas. Yakin pasti terjadi sesuatu pada ibunya. Ratih mengambil ponselnya dan menghubungi Adan. Tukut, tukut, tukut. Halo, assalamualaikum Ratih. Suara Adan di seberang sana terdengar. Waalaikumsalam, dan sahut Ratih. Ratih kemudian menceritakan semua yang terjadi di kampungnya.
Meskipun kampung era NTINGSARI jauh dari kota, untungnya ada signal internet di sana, Jetty bisa dengan mudah menghubungi Adan. Ya Allah, kamu serius Ratih? Jetty, sampai sekarang Buknur belum pulang juga. Iya, dan tolong kamu kemari dan jemput Rini. Aku mau cari Ibuk dulu. Ini udah gak beres dan dari tadi perasaanku gak enak. Iya, nanti aku usahakan ke sana ya. Aku pamit sama bapak dulu. Iya, dan tolong ya kalau bisa kamu kemari jangan sendirian. Ajak temen. Takutnya ada apa-apa di jalan Jetty kamu gak sendirian. Ucap Ratih memberi saran pada Adan. Iyalah, ya udah aku tutup dulu ya. Nanti kalau udah jalan aku kabarin. Tutup Adan di seberang sana. POV Adan. Adan segera menemui Pak Arif yang sedang di rumah siang itu. Adan menceritakan semuanya apa yang disampaikan Ratih. Pak Arif sangat terkejut mengetahui kampung yang dulu ia tinggali terjadi hal-hal seperti itu. Ya udah kamu bapak izinkan pergi, tapi bapak gak ngizinkan kamu pergi sendirian. Ajak Hussein juga. Iya Pak, angguk Adan. Jam sudah menunjukkan jam 13:15 siang. 10 menit kemudian Adan tiba di rumah sepupunya Hussein. Setelah sebelumnya Pak Arif menghubungi keponakannya itu. Tidak lama menunggu Hussein langsung keluar rumah sambil membawa ransel. Mobil Adan memecah jalan siang itu. Di kota beberapa kali Adan terjebak macet. Setelah setengah jam memecah kemacetan, tibalah mereka di jalan lintas. Di jalan Adan menceritakan apa yang dialami Ratih di kampungnya. Hussein hanya mengangguk menyimak cerita Adan. 3 jam sudah Adan dan Hussein berkendara. Tak lupa Adan mengabari Ratih kalau dia sudah di jalan. Sementara itu Ratih. Jam sudah menunjukkan masuk waktu asyar. Selesai ibadah. Ratih dan Rini sibuk mengemas baju karena abis maghrib diperkirakan Adan sudah sampai di kampung ini. Buknur belum pulang juga. Ratih sebenarnya sudah sangat panik. Tetapi mengingat Rini dia harus bersikap setenang mungkin. Nanti malam Bang Adan sampai. Kamu ikut Bang Adan ke kota ya? Kakak mau cari Kibuk dulu. Baru nyusul. Ucap Ratih pada Rini. Rini mengangguk paham. Matanya sudah berembun memikirkan nasib ibunya sekarang. Hari semakin sore. Bukan tak ingin pergi meminta bantuan tetangga, tapi mereka takut kalau di jalan nanti mereka bertemu orang-orang itu lagi. Apalagi Pak Kardi dan Buk Emi tetangga terdekat mereka juga sudah pindah 3 bulan lalu. Rencananya setelah Adan sampai, Ratih akan ke rumah Pak Ridwan kepala desa di kampung ini, untuk melaporkan kehilangan ibunya. Sebisa mungkin Ratih menenangkan Rini yang sedari tadi menangisi ibu mereka. Matahari sudah mulai terbenam, perlahan langit mulai gelap. Sudah jam 18:05 namun Buknur tiada kabar. Selesai mengisi perut mereka berdua pun melaksanakan ibadah maghrib. Selesai ibadah mereka bersiap-siap berangkat. Tinggal menunggu Adan saja. Srik, srik. Suara langkah kaki seperti kemarin malam terdengar lagi. Ratih yang sudah mengira pasti akan datang lagi orang-orang itu, langsung mengambil golok yang sudah dipersiapkan tadi. Tidak lupa menyuruh Rini masuk ke kamar Buknur untuk bersembunyi. Dan tidak lupa menutup pintunya. Lampu memang sengaja tidak dinyalakan sejak sore tadi. Karena memang perkiraan Ratih mereka akan datang lagi. Suara langkah kaki itu masih terdengar mengelilingi rumah mereka. Rini sudah bersembunyi di dalam kamar, sementara Ratih mengendap-endap berjalan di ruang tamu mengamati suara langkah kaki itu. Niat ingin mengintip dari celah kayu dinding rumah ini. Bersambung ke bab 4. Bab keempat. Ratih memicingkan mata mengintip di salah-salah sudut dinding papan rumahnya. Dan benar saja 2 orang misterius itu datang lagi, 1 orang mengawasi area depan rumahnya. Sementara yang satunya lagi mengitari area rumahnya. Tok! 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 Terdengar suara pintu depan diketuk. Ratih diam saja mengamati apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Sekali lagi pintu diketuk. Tok! 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 Entah apa tujuan orang ini. Dah. Ketukan itu berubah menjadi hantaman di pintu itu. Ratih memegang goloknya, mengendap-endap ke arah dapur. Hendak keluar ingin menangkap orang ini pikirnya, berbekal ilmu bela diri yang dipelajarinya dengan Adan dulu. Dia yakin bisa melumpuhkan orang ini. Tapi dia harus mewaspadai orang yang satunya juga. Pisau kecil yang dari tadi diselipkan di tangannya juga dipersiapkan kan. Pelan-pelan Ratih melangkah. Sampai di dapur dia mengintip dahulu di sela-sela pintu belakang yang agak renggang. Rupanya orang yang satunya sudah tidak dilihatnya. Perlahan,
Dia membuka pintu belakang perlahan mungkin agak tidak menimbulkan suara decitan. Kriek. Sialnya pintu dapur itu berbunyi. Dengan cepat Rati menutup pintu dapur. Cahaya dari lampu teras yang tidak ikut dimatikan membuat siluet bayangan orang mendekat. Rati sengaja lari mengitari rumah menampakkan bayangannya juga. Membuat orang-orang itu mengikutinya. Rati berhenti di teras rumahnya sinari lampu kecil kuning. Sudah nampak dua orang itu berjalan ke arahnya. Rati yang melihat itu langsung mengambil pisau kecil tadi dia selipkan. Dua orang ini sudah jarak 5 meter di hadapannya. Orang yang satunya mengangguk pada temannya seakan memberi kode agar Rati ditangkap. Rati yang melihat orang itu mendekat tanpa pikir panjang langsung melemparkan pisau kecil itu. Wush! Tep! Pisau itu menancap di bahu sebelah kiri orang itu. Ah! Pekiknya sambil memegang lukanya. Darahnya mulai mengucur. Orang yang satunya lagi tidak tinggal diam. Ditariknya goloknya yang sedari tadi diselipkan di pinggangnya. Dia dengan cepat melangkah mendekati Rati. Melihat itu Rati juga dengan cepat mengambil golok milik ibunya. Orang itu langsung menghunuskan golok itu. Wus! Dengan refleksnya Rati menangkis serangan golok orang itu. Teraang! Bunyi dua golok beradu menimbulkan percikan cahaya kecil seperti kembang api. Orang itu membabi buta menyerang Rati. Wush! Wush! Teraang! Teraang! Rati terdesak mundur ke belakang. Tapi tetap lincah menangkis dan mengelak serangan itu. Temannya yang terluka itu juga ikut menyerang dari belakang. Tidak cepat mengelak Rati terkena sabetan golok di lengan kirinya, untungnya tidak begitu dalam. Darah Rati juga merembes di baju. Melihat dirinya terkepung, Rati yang terdesak lalu mengelak dari serangan itu. Sepersekian detik Rati merendahkan tubuh dan melemparkan golok itu ke arah kaki orang itu. Wush! Cep! Golok Rati menghantam tulang kering orang itu akik. Pekik orang itu tersungkur. Melihat temannya juga terluka. Orang yang terkena pisau kecil itu juga menyerang, namun Rati dapat membaca gerakannya. Bugah! Rati menendang tangannya. Golok yang digenggamnya jatuh. Siapa kalian, hah? Kenapa kalian menyerangku? Di mana ibuku? Bentak Rati kepada kedua orang itu. Emosinya sudah memuncak di ubun-ubun. Dengan cepat Rati memungut golok yang dijatuhkan orang itu. Melihat itu, dua orang ini mundur dan lari sambil merangkul temannya yang terluka di kaki. Melihat itu Rati tak tinggal diam. Dia kembali melemparkan golok yang dipungutnya tadi. Wush! Yuk! Lemparannya meleset, golok itu jatuh di tanah. Kedua orang itu terus saja lari ke dalam kegelapan malam itu. Sambil memegang lukanya, Rati masuk ke dalam rumah. Memanggil Rini yang sedari tadi sembunyi di kamar ibu mereka. Rini dengan sigap membukakan pintu kamar yang sedari tadi sengaja dikunci. Astagfirullah, kakak gak apa-apa. Pekiknya panik. Kakak gak apa-apa deh. Ayo ambil tasmu, kita pergi malam ini. Setidaknya jangan di rumah ini. Setelah luka Rati dibalut, mereka pun bersiap-siap pergi. Rati mencoba menghubungi Adan. Tukut, Tukut. Halo, assalamualaikum Dan. Kamu udah nyampe mana? Waalaikumsalam Ra. Ini udah nyampe perbatasan kampung. Paling 15 menit lagi sampai Gapura. Dan kamu hati-hati, tadi ada dua orang nyerang aku. Untung bisa kuatasi. Tapi kami mau pergi dari rumah ini. Takutnya mereka balik lagi. Kami mau sembunyi di dekat rumah bekas Pak Kardi. Kamu ingatkan rumahnya? Iya ingat Ra. Ya udah, nanti aku jemput kamu di sana ya. Kamu hati-hati. Tukut. Panggilan diakhiri. Rati dan keluar dari pintu belakang. Mereka memilih jalan dari belakang rumah mereka, yang ditumbuhi beberapa pohon dan langsung berseberangan dengan kebun karet warga. Mereka mengendap-endap melewati jalan setapak yang biasa dilewati warga menuju kebun karet itu. Rati dan Rini berjalan menuju rumah bekas Pak Kardi yang berjarak 100 meter. Dengan ditemani senter HP seadanya, akhirnya mereka tiba di kosong Pak Kardi. Rumah itu sudah ditumbuhi tanaman merambat. Rumput liat mulai tumbuh di sekitar halamannya. Rati dan Rini duduk menunduk bersembunyi di samping rumah kosong itu. Tak lupa senter HP dimatikan. POV Adan. Hampir 7 jam Adan dan Hussein berkendara menuju kampung Rati. Adan melaju gas mobil. Khawatir akan keselamatan Rati. Apalagi setelah menerima telepon dari Rati tadi. Saat akan memasuki gapura kampung ini, ada lega. Itu artinya dia sudah tiba di kampung ini. Adan terus memacu mobilnya, sesekali mengerem karena jalanan di kampung ini masih jalanan berbatu.
Adan heran melihat ke rumah-rumah penduduk di kampung ini. Kenapa sepi sekali? Warung-warung tidak ada yang buka. Padahal baru menunjukkan jam 19:30 malam. Saat melewati persawahan menuju rumah Ratih, Adan terkejut melihat sepeda motor matic berwarna biru putih terparkir di pinggir jalan, tepatnya di sebelah persawahan yang berbatasan dengan pepohonan yang tumbuh liar. Adan terus memandang sepeda motor itu. Bahkan, kuncinya masih tersangkut rapi di situ. Namun Adan tidak terlalu memikirkan itu. Dia lebih fokus melaju menuju rumah bekas Pak Kardi. Tidak lama kemudian sampailah Adan di rumah kosong itu. Dia lantas keluar dari mobil dan mulai memanggilnya Ratih. Ratih! Teriak Adan. Tidak lama kemudian dua sosok wanita keluar dari samping rumah kosong itu. Ratih dan Rini berlari kecil menuju mobil itu. Lah, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa, Dan. Cuma luka dikit kok. Mereka bergegas masuk ke dalam mobil itu. Dan ke rumah Pak Ridwan dulu yuk. Aku mau lapor soal ibu. Adan mengangguk. Rin, kamu tahu kan rumahnya? Iya kak, gak jauh kok rumahnya dari simpang 3 sana, ucap Rini. Melewati persawahan yang tadi. Dari kejauhan Ratih melihat sepeda motor tadi yang dilihat juga oleh Adan dan Hussein. Ratih hafal betul sepeda motor itu milik ibunya. Dan stop, Dan. Ucap Ratih tiba-tiba. Kak, itu motor kita kan? Yang pakai ibu? Tanpa babi bu, Ratih langsung keluar mobil menghampiri motor itu. Diperhatikannya dengan seksama. Iya, ini motor ibu. Ratih tanda karena di platnya tertulis nama Rini. Tak lama Rini pun menyusul. Menghampiri Ratih. Iya kak, ini motor ibu. Ya Allah kak, ibu kemana? Pekik Rini histeris. Hussein dan Adan juga keluar dari mobil. Ada parah. Ini loh Dan. Motor kita. Motor yang dipakai ibu tadi pagi. Astagfirullah, tadi. Kami tadi juga lihat ini motor inilah. Gak tahu kalau ini motor Buknur. Ucap Adan tak kalah cemas. Hussein yang sedari tadi berdiri paling belakang mulai memperhatikan ke sekelilingnya. Melihat pepohonan dan hamparan sawah. Di ujung jalan arah yang mereka lalui tadi, mata Hussein menangkap sekelompok orang berpakaian hitam. Berjalan memenuhi jalan. Sontak Hussein kaget. Dan Hussein keras memanggil Adan. Adan yang kaget-kaget karena suara Hussein. Langsung nengok ke arah Hussein. Hussein menunjuk ke arah orang-orang yang itu. Sontak Adan panik. Begitu melihat segerombolan orang-orang itu. Ratih! Rini! Masuk mobil cepat! Ratih yang mendengar ada ngomong gitu langsung lihat ke sekitar. Dan benar saja orang-orang itu berjalan di kegelapan, jumlahnya mungkin ada 20 orang jumlahnya. Mereka semakin dekat. Rin! Masuk mobil cepat! Kakak mau bawa motor kita. Rini yang mendengar kakaknya. Langsung lari masuk mobilnya Adan. Adan langsung tancap gas. Begitu juga Ratih. Langsung menghidupkan kontak motornya dan langsung tancap gas. Orang-orang itu juga mengejar dari belakang. Mobil dan motor itu terus melaju. Menuju rumah Pak Ridwan. Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah persimpangan. Belok kiri bang, ucap Rini memberitahu. Adan ngangguk tanda paham. Tak lama kemudian tibalah mereka di rumah yang bisa dibilang cukup besar di kampung itu. Rumah tingkat bercat emas itu tampak begitu mewah. Halamannya cukup luas ditumbuhi pepohonan bonsai. Adan memarkirkan mobilnya di dekat gerbang besi itu. Ratih yang juga menyusul langsung turun dari motor dan menuju ke gerbang rumah itu. Gerbang itu terkunci dari dalam. Assalamualaikum Pak. Teriak Rini berkali-kali memanggil penghuni rumah itu. Tak lama kemudian keluar laki-laki usia sekitar 40 tahunan. Membukakan gerbang yang terkunci. Meng Irul, Pak Ridwannya ada Pak? Tanya Rini kemudian. Dek Rini, ada apa dek malam-malam begini rame-rame datang kemari? Tanya pria berkulit hitam tersebut. Ada yang mau kami omongin Meng. Ada kan Pak Ridwannya? Ada Pak Ridwan di dalam. Ayo silahkan masuk. Seru Meng Irul. Ratih dan Rini kemudian masuk ke rumah Pak Ridwan. Sementara Adan dan Hussein memasukkan mobil dan motor itu ke halaman rumah itu. Kemudian mereka berdua menyusul Ratih dan Rini masuk ke dalam rumah Pak Ridwan. Rumah itu bisa dibilang mewah. Kursinya terbuat dari kayu jati Jepara dengan ukiran khas. Di dalam rumah itu juga terdapat guci-guci besar di tiap sudutnya, serta lukisan-lukisan besar yang menghias dindingnya. Ratih, Rini, Adan, dan Hussein pun dipersilahkan duduk oleh Meng Irul.
Sementara itu Meng Iru langsung memanggil Pak Ridwan. Tak lama kemudian, keluarlah seorang pria tinggi jangkung, berkulit putih, mata yang tajam, alis serta kumisnya tebal, usianya sekitar 40 tahunan, memakai kaos dalaman dan memakai sarung. Pak Ridwan lantas duduk di kursi jati itu. Ada perlu apa kemari malam-malam begini? Tanyanya. Saya Rati Indari, putri dari Ibu Nur Halimah, dan ini adik saya Rini Indira. Ucap Rati menyambut pertanyaan Pak Ridwan tadi. Bersambung ke bab 5. Bab kelima.